Oke, teman-teman. Hari ini kita punya sebuah speaker dengan merek JBL. Yang rusaknya itu adalah, coba saya hidupkan. Dia tombolnya berkedip. Banyak. Dan sekarang kita akan coba untuk perbaiki apakah JBL ini bisa dibuat normal kembali. Nah teman-teman, speaker JBL ini, kalau kalian lihat itu lampunya berkedip, yang artinya dia nggak sampai nyala lalu mati lagi, nggak sampai nyala lalu mati lagi. Karena kalau nyala itu biasanya ada suara tik relay yang menyalakan semua tegangan di dalam sound system ini atau speaker JBL ini. Nah kalau kalian lihat itu LED-nya berkedip. Dan tombol power di bagian sini kalau ditekan tombol powernya itu tidak bisa menyala sama sekali. Nah langkah pertama saya akan membuka speaker JBL ini dan kita akan lihat seperti apa di bagian dalam dari speaker JBL ini. Di sini tulisannya JBL Authentic. Kita akan bongkar. Oke, untuk membongkar speaker JBL ini kita bisa lihat di bagian bawahnya. Diangkat dan maka mesinnya akan terlihat. Kita akan bongkar dulu. Sebelumnya saya cuma pernah memperbaiki speaker dengan merek Harman Kardon. Ini adalah speaker JBL pertama yang tipe ini saya bongkar. Oke, setelah semua baut terbongkar, kalian tinggal angkat bagian ini seperti ini. Mungkin agak keras. Dan ada jumper ground di dalamnya, kalian harus lepaskan dulu. Ada juga kabel ke bagian kontrol di sini ya. Itu harus dilepas dulu. Dan yang terakhir adalah kabel power. Ini peredamnya dilepas saja dulu. Yang terakhir adalah kabel power. Oke. Nah, jadi yang tadi dilepas itu adalah kabel jumper ground, kabel power, dan kabel yang terpasang pada board di sini. Ini board untuk audio in, grounding, optical ya. Jadi kita taruh dulu bagian ini. Kita keluarkan sponsnya. Lalu kalian bisa perhatikan di bagian dalam dari speaker JBL ini terdapat beberapa bagian. Ini adalah main unitnya, ada amplifier, block amplifier. Karena saya lihat di sini terlalu banyak ada induktor, saya menebak amplifier JBL atau sound system JBL ini adalah kelas D. Karena ada banyak induktor di bagian outputnya. Jadi ciri-ciri kelas D itu memang biasanya ada induktor di bagian output. Terus ada blok-blok yang bermodul gini, bisa dicopot, dibongkar pasang gitu ya. Lalu ada IC dan panel kontrol di sebelah sini, mungkin tidak terlalu kelihatan. Di sini juga, dan ini adalah power supply-nya. Oke, sorry. Ya. Nah, ini adalah bagian power supply-nya. Jadi kalian bisa lihat blok power supply-nya seperti blok power supply pada CPU komputer ya. Dan untuk subwoofernya, kalian bisa lihat ukurannya cukup besar, ada dua.
yang akan menjadi fokus kita di sini adalah power supply. Maka dari itu saya akan coba untuk bongkar power supply-nya. Nah, untuk membongkar power supply kalian sudah harus membuka baut-baut pemegangnya. Jadi ada baut yang agak susah untuk kita capai. Untungnya beberapa baut sudah terlepas dengan mudah. Dan sisanya itu agak susah. Kita harus menggunakan obeng yang lebih pendek atau test pen seperti saat ini. Oke, sudah terlepas power supply-nya. Jadi ini adalah blok power supply di speaker JBL-nya. Dan kita harus cek dulu apakah tegangan yang keluar dari JBL ini stabil atau tidak. Kalau tegangannya stabil itu berarti ada kerusakan di bagian board utama. Jadi kalau tidak stabil, jadi hanya power supply ini aja yang rusak gitu. Jadi kita akan coba untuk tes. Kita akan turunkan dulu. Oke, ini dia blok power supply-nya. Sebelum kalian mulai untuk mengetes atau ngecek bagian dari modul power supply JBL atau modul power supply apapun, kalian harus pastikan dulu bahwa tegangan yang tersimpan pada kapasitor paling besar di power supply seperti ini itu sudah kosong. Jadi kalian cek dulu tegangannya di kakinya dengan menggunakan avometer, maka kalian akan lihat apakah tegangan tersebut masih atau sudah kosong. Dan kapasitor ini masih menyimpan tegangan sebesar 288 volt. Nah, tentu aja tegangan 280-an volt ini bisa membuat kita terkejut karena kesetrum DC ya. Jadi cara membuang tegangan tersebut adalah dengan menggunakan solder. Jadi soldernya, kalian punya solder, colokannya itu kalian shortkan ke bagian kapasitor. Ini adalah cara mengshortkan, membuang muatan listrik tapi tanpa menciptakan percikan listrik gitu ya. Jadi di-shortkan positif negatifnya, tunggu agak lama, lalu kalian bisa ukur ulang apakah tegangannya atau muatan listriknya sudah dibuang. Ya walaupun ada mungkin nanti, tapi setidaknya aman lah. Jadi kalian lihat tegangannya sudah menjadi 7,9 volt. 8 volt sekarang naik dia. Jadi tegangan 8 volt itu sudah aman untuk dipegang. Nah, setelah itu saya akan coba untuk menyalakan power supply ini tanpa menggunakan modul utama dari JBL-nya. Gimana caranya? Tentunya di power supply ini kalian lihat ada konektor tegangan output, konektor untuk output DC, dan tegangan input di bagian sini itu adalah AC 220. Jadi kita akan nyalakan dengan menggunakan listrik 220, tapi saya akan menyolder. Oke, sudah terpasang. Jadi power supply ini siap kita nyalakan tanpa menggunakan modul lain yang ada pada perangkat sound system JBL gitu ya. Apakah ini aman? Tentu saja aman karena kita akan menyalakan rangkaian power supply tanpa beban. Jadi apa yang akan kita lakukan setelah menyalakan power supply ini? Tentunya kita akan mengukur tegangan yang keluar dari konektor ini. Karena konektor ini menuju ke mainboard. Di sini sudah ada tulisan nilai tegangan yang harus kita ukur, harus kita bandingkan gitu ya. Jadi pin pertama itu adalah AC detektor
AC mungkin, bukan AC, air conditioner. Lalu ground, temp, ground, standby, ground, dan 7,5 volt. Kalian bisa lihat 7,5 volt, min 15, ground, dan plus 15. Tegangan terkecil dari konektor ini adalah 7,5 volt. Dan itu artinya merupakan tegangan standby atau tegangan minimum yang digunakan untuk menyalakan mainboard. Lalu di bawah sini kalian bisa lihat ada tegangan 24 volt, di mana saya yakin tegangan 24 volt ini digunakan untuk menyalakan amplifiernya. Jadi amplifier kelas D tersebut dinyalakan dengan tegangan 24 volt. Kita akan ukur, kita akan cek apakah tegangan 7,5 voltnya ada. Oke, tegangan 7,5 volt ada. Hanya saja dia naik jadi 7,7, lalu balik lagi ke 7,5, dan terus seperti itu. Kita matikan dulu. Di sini kita sudah melihat kejanggalan yang sama seperti tampilan di awal, yaitu LED berkedip. LED berkedip itu dikarenakan tegangan yang ada dan nggak ada gitu. Tapi sedangkan pada saat kita ukur, tegangannya ada, hanya saja dia naik turun, tidak stabil gitu. Nah, untuk memastikan apakah benar power supply ini tidak bekerja dengan normal, kita harus menggunakan osiloskop. Setelah itu kita tes lagi. Dan kalian lihat gelombangnya itu bergerak. Ini adalah output DC, sedangkan output DC-nya itu bergerak gelombangnya. Nah, berarti itu terjadi kerusakan di bagian power supply-nya. Kalau dilihat sih komponennya nggak ada yang hangus, nggak ada yang terbakar. Hangus terbakar itu sama. Nah, sebagai tips sih. Jadi pengecekan power supply yang tidak stabil itu biasa dilakukan di bagian primer dari rangkaian power supply-nya. Jadi mana bagian primernya? Ini akan output, ini output. Jadi dari trafo switching menuju ke output itu adalah sekunder, dan primernya adalah di bagian sebelumnya atau di bagian tegangan tingginya. Lilitan primer dari trafo switching yang ini ataupun yang ini, saya yakin ini adalah trafo switching untuk tegangan 24 volt, dan ini adalah tegangan trafo switching untuk tegangan yang tadi kita ukur. Jadi kita akan konsen ke trafo switching yang ini di bagian primernya. Trafo switching bagian primer itu lilitannya di drive oleh MOSFET seperti biasa. Ini ada MOSFET, dan trafo switching yang ini itu di drive juga oleh MOSFET di sana. Kalian bisa lihat. Dan MOSFET ini, kedua MOSFET ini tentunya akan di drive lagi oleh sebuah IC generator PWM yang membuat arus DC menjadi AC secara terkontrol gitu ya. Di belakangnya kita lihat. Jadi benar saja di belakangnya ada dua buah IC yang bisa kita bilang, walaupun kita belum cek ya, IC ini akan mengkontrol MOSFET-nya, dan IC ini akan mengkontrol MOSFET yang tadi. Jadi ada dua MOSFET dikontrol oleh IC, masing-masing IC. Nah, kenapa tegangan outputnya nggak stabil? Jadi tegangan output yang nggak stabil tuh di bagian ini ya. Karena di bagian sana kan untuk amplifier. Kita akan konsen ke bagian ini. Tegangan output yang nggak stabil itu bisa jadi karena optocoupler yang tidak bekerja. Karena optocoupler di sini bekerja sebagai pemberi feedback ke rangkaian regulator di sebelum trafo switching. Di sini ada banyak sekali optocoupler. Di sini ada banyak sekali optocoupler yang dimana biasanya
optocoupler ini kalau rusak, itu tegangan output yang dihasilkan akan tidak stabil, tapi tegangannya melonjak jauh atau turun jauh. Sedangkan yang kita hadapi sekarang, itu tegangannya hanya bergelombang saja. Gitu. Jadi untuk pertama kita harus cek dulu komponen aktif, yaitu seperti IC-nya. IC-nya sudah pasti nggak mungkin rusak karena tegangan output ada. Dioda-dioda kecil seperti ini. Ini dioda, ini dioda. Ini dioda, dioda juga. Oke, kita akan ukur apakah terjadi kerusakan di dioda tersebut. Oke, seperti biasa kita ukur dioda menggunakan avometer pada mode dioda. Kita ukur dia pada mode dioda. Dan kita tes apakah dioda di sini misalkan. Sebenarnya tes dioda nggak usah bolak-balik sebenarnya. Satu sisi aja udah yakin. Nah, kayak gini. Ini artinya normal. Tidak short gitu ya. Dan nilainya ada. Nilai penyarahannya gitu. Dan juga jangan sampai terkecoh bahwa kaki atau timahnya ini bisa saja terselimuti lapisan yang bisa bikin kita merasa loh kok nggak nyambung gitu dia. Dioda lainnya. Oke. Ini dia nilainya hampir short. Dan sama hampir short. Tapi belum short. Kita cek dulu dioda yang lain. Ini nah, oke, dioda ini short, ini fuse-nya tidak putus, ini dioda. Nah, jadi dioda yang besar ini short, bisa dilihat dari angkanya yang 00 jika kita bolak-balik. Sedangkan fuse-nya nggak putus. Kenapa nggak putus? Kita akan coba untuk angkat dioda ini. Yang ini ya, kita akan coba untuk angkat dan pastikan bahwa dioda yang kecil di sini itu nggak semi short. Kita coba lepas. Oke, untuk mencopot komponen SMD di power supply pabrikan seperti ini, kalian harus menggunakan solder dengan watt yang cukup besar biar bisa melepaskan lem yang ada di bawah komponennya. Jadi di bawah komponen itu ada lem seperti warna merah-merah gitu ya. Dan dioda ini sudah terlepas. Lalu kita akan ukur lagi apakah dioda lainnya itu ada rusak. Dan kalian lihat nilainya tidak short. Nah, kalau dilihat wah agak susah nih. Saya aja yang baca deh. Kalau dulu dilihat tipe dari diodanya adalah BR220. Nah, dilihat dari datasheetnya, BR220 ini adalah dioda Schottky yang dioda rectifier Schottky yang bisa mengalirkan arus 2 ampere dan memblok tegangan sebesar 220 volt. Nah, kita harus mengganti dioda yang sama mungkin biar bisa berfungsi dengan normal. Nah, sayangnya di toko online dan di toko lokal dioda sejenis seperti ini itu nggak ada yang jual. Nah, gimana cara kita mengakali dioda yang tidak ada yang jual ini di Indonesia tadi? Tentunya kita akan mengganti dengan tipe yang lain dengan spesifikasi yang serupa gitu ya. Kalau dilihat dari rangkaian power supply-nya, dioda itu ada di bagian sini. Dan kapasitor terdekat yang ada pada dioda itu memiliki tegangan 35 volt. Saya nggak tahu kenapa
dioda ini memiliki tegangan bisa menahan tegangan balik, arus balik, tegangan balik ya, menahan tegangan 220 volt, sedangkan kapasitor yang ada pada dioda tersebut memiliki nilai 35 volt. Saya nggak tahu. Kita coba cari pengganti dari dioda kecil ini. Nah teman-teman, setelah mencari beberapa saat, jadi dioda sekecil ini kita akan ganti dengan komponen ini. Ada yang bertanya-tanya mungkin? Komponen dengan bentuk seperti ini kita akan ganti dengan komponen dengan bentuk seperti transistor ini. Apakah bisa? Saya rasa bisa, karena ini adalah dioda Schottky, dan ini juga dioda Schottky. Ini tegangannya 220 volt, sedangkan ini tegangannya adalah cuma 150 volt. Ini adalah tegangan terbesar dioda Schottky yang saya punya di sini. Jadi ini kakinya 2, ini kakinya 2, dan ini kakinya 3. Gimana cara makainya? Jadi kita nggak akan pakai ketiga kakinya, kita akan pakai cuma 2 kaki. Kita akan solder ke power supply ini. Karena nggak ada tempat yang pas, ukurannya terlalu besar di bagian belakang, saya memutuskan untuk mengelem komponennya di bagian sini. Lalu kita akan solder 2 kaki itu ke bagian belakang dengan menggunakan kabel biasa. Nggak parah, 1 LED 1 kabel. Oke teman-teman, sekarang ini sudah di solder menggunakan kabel. Jadi komponen penggantinya saya taruh di atas, lalu disambungkan. Saya menggunakan 2 kaki aja, jadi kaki ketiga itu nggak dipakai. Itu karena dioda ini dia adalah 2 input 1 output, jadi kita bisa gunakan input yang mana aja. Lalu dipasangkan ke posisi dioda yang kita copot. Dan sekarang kita akan coba apakah tegangannya stabil, tidak naik turun. Dan stabil 7,51, tidak ada tegangan yang naik turun. Sekarang kita akan coba untuk rakit kembali ke JBL-nya. Lalu kita akan pastikan dia menyala dengan normal. Oke, sekarang kita akan pasang kabel power. Terus audionya kemana? Oh, lewat Bluetooth. Kita akan coba nyalakan. Nyalain dulu. Loh, kok nyala? Malah mati. Oh, hidup. Belum pencet power. Dan speakernya sudah hidup, tidak berkedip. Kita mau tes kekuatan suaranya. Ini kalian bisa lihat volumenya, dia nyala gitu ya. Ini ada Bluetooth, jadi bisa dikoneksin ke Bluetooth. Ada NFC juga, nggak tahu fungsinya untuk apa. Jadi kita
akan coba koneksiin ke Bluetooth-nya. HP. Kenapa rambutmu, nak? Si kudu. Mana apa jam? Sebentar. Setelah terkoneksi dengan JBL L16BT, kita akan coba untuk menyalakan sebuah lagu. Play. Keras sekali suaranya. Keras, no? Oke teman-teman, itu dulu video hari ini. Jadi dengan video yang beberapa menit ini, mungkin di atas 10 menit jadinya. Jadi kita sudah bisa memperbaiki speaker JBL yang mungkin sudah pernah mau diperbaikin karena ada label seperti service di sini. Jadi dengan mengganti komponen kecil ke komponen besar dengan spesifikasi yang mirip, itu bisa menyalakan kembali JBL ini. Suaranya cukup bagus, dan pada saat di volume dibesarin itu nggak pecah dia. Oke, mungkin sekian dulu video hari ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.